Selamat siang teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Kami dari kelompok 1C yang beranggotakan Kak Fuwu, Gita Putri, Laurencia Cahyono, Nadia Septiana, Nurul Afifa, Shiva Kolbi, Fania Yasmin, berkesempatan di sini untuk mempresentasikan paper yang telah kami buat mengenai analisis karakteristik sedimentologi, formasi merawu, dan formasi penyataan pada cekungan serayu sebagai respon dari kegiatan tektonik dan vulkanisme. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, oke, di bagian pendahuluan ini, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai daerah yang kelompok kami pilih. Nah, bisa dilihat dari gambar peta yang ada di sebelah kanan, daerah yang kelompok kami pilih ini sebenarnya terfokus kepada cekungan Serayu yang sebagian besar terletak di daerah Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga, Jawa Tengah, atau secara fisiografis terletak di bagian tengah Pegunungan Serayu Utara. Nah, daerah yang kelompok kami pilih atau cekungan Serayu ini merupakan bagian dari busur Sunda yang sangat dipengaruhi oleh kegiatan tektonik. Ya, bisa dilihat pada gambar kanan yang atas menunjukkan aktivitas lajur tunjaman periode Paleogen hingga Resen. Nah, bisa dilihat juga pada gambar kiri yang atas, yang di sebelah kiri itu menunjukkan di sekitaran Jawa itu sebenarnya terdapat 3 pola struktur utama, yaitu mulai dari pola Meratus, yaitu pola yang paling tua, diikuti pola Sunda, hingga pola Jawa, yaitu pola yang paling muda. Dan pembentukannya sendiri, dan pembentukan struktur geologinya yang pola Jawa ini masih aktif hingga sekarang. Nah, sedangkan gambar yang di bawah ini menjelaskan mengenai Pulau Jawa yang merupakan bagian dari busur Sunda, karena merupakan busur gunung api yang menunjukkan pegunungan busur api tersier hingga kuarter. Nah, busur-busur gunung api tadi terbentuk karena tunjaman di sebelah selatan Pulau Jawa dengan letak busur yang relatif tetap meskipun posisi tunjamannya mengalami perkembangan sehingga kegiatan gunung apinya mengalami tumpang tindih dari waktu ke waktu. Nah, bisa dilihat itu kenampakannya yang gunung api kuarter, tersier. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa kegiatan tektonik dan vulkanisme atau gunung api itu sangat berperan dalam sejarah evolusi cekungan sedimen. Nah, jadi pada intinya paper ini itu dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik sedimentologi yang dipengaruhi oleh kegiatan tektonik dan vulkanisme yang mencakup geologi regional, lingkungan pengendapan, stratigrafi, sedimentologi, serta pengaruh kegiatan tektonisme dan vulkanisme. Nah, pembahasan dalam paper ini yang telah kami buat ini juga akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tektonik dan gunung api berpengaruh terhadap karakteristik sedimen pada neogen awal di cekungan Serayu yang diwakili oleh formasi Merawu yang tua ke formasi penyataan yang masih muda. Nah, bagian selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Fania dan Kak Afu. Silahkan. Transportasi sedimen. Yang dimaksud transportasi sedimen adalah produk sedimen yang lepas kemudian akan diangkut dan didistribusikan oleh arus air atau angin. Proses transportasi material sedimen ke lokasi pengendapan dipengaruhi oleh gaya gravitasi air, udara, es, dan aktivitas organisme atau biologi. Secara umum, transportasi sedimen dibagi menjadi dua berdasarkan agen penggerak, yaitu yang pertama, fluid flow, yaitu mekanisme transportasi dengan agen penggerak berupa fluida. Yang kedua yaitu gravity flow, yaitu mekanisme transportasi dengan agen penggerak berupa gaya gravitasi. Kemudian struktur sedimen. Struktur sedimen merupakan suatu penampakan yang dapat ditemukan di dalam endapan sedimen ataupun batuan sedimen. Struktur ini dapat terbentuk karena suatu proses fisik, kimia, maupun biologi yang terjadi pada suatu batuan, baik selama pengendapan itu berlangsung maupun setelah pengendapan berhenti. Berdasarkan waktu terjadinya, maka dapat diklasifikasikan menjadi struktur primer dan struktur sekunder. Kemudian sedimentologi. Sedimentologi adalah studi tentang proses-proses pembentukan, transportasi, dan pengendapan material yang terakumulasi sebagai sedimen di dalam lingkungan kontinental dan laut hingga membentuk batuan sedimen. Selanjutnya, stratigrafi. Stratigrafi adalah studi mengenai sejarah komposisi dan umur relatif serta distribusi perlapisan batuan dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan sejarah bumi. Kemudian geologi regional. Daerah yang dibahas dalam paper ini sebagian besar terletak di daerah Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga, Jawa Tengah, yang termasuk ke dalam wilayah cekungan
Serayu atau secara geografis terletak di bagian tengah Pegunungan Serayu Utara. Yang terakhir yaitu lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan merupakan tempat pengendapan material sedimen serta kondisi fisik, kimia, dan biologi yang menjadi ciri terjadinya suatu mekanisme pengendapan tertentu. Faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan pengendapan yaitu angin, air, dan gletser. Oke, next. Selanjutnya ada metode penelitian. Penulisan paper ini yaitu dilakukan dengan metode literatur review atau data sekunder dengan studi kasus terhadap data-data kepustakaan yang telah ada. Data ini diperoleh dengan mencari berbagai referensi penelitian yang ada. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan ditarik kesimpulan menyesuaikan dengan tema yang diusung dalam penulisan paper ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai geologi regional. Dilihat secara fisiografis, Cekungan Serayu terletak pada Pegunungan Serayu Utara dan sebagian besar wilayahnya adalah bagian selatan dari Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga dengan morfologi yang relatif datar dan dikuasai oleh endapan muda berumur kuarter. Pada bagian tengah wilayah ini memiliki morfologi bergelombang sampai perbukitan yang disusun oleh batuan Paleogen-Neogen dan pada bagian atas ditempati oleh batuan api kuarter. Selain itu, ditemukan daerah perbukitan hingga pergunungan yang umumnya juga ditempati oleh batuan gunung api kuarter pada lajur paling utara. Next. Pada stratigrafi dan sedimentologi, formasi Merawu sebagian besar adalah endapan pasang surut dengan bagian bawahnya terdapat endapan laut dangkal. Formasi Merawu dibagi menjadi dua anggota, yaitu anggota endapan batu lempung pada bagian bawah dan batu pasir pada bagian atas yang di kedua anggota tersebut sering dijumpai struktur tulang ikan atau yang disebut herringbone, dan juga silang siur dua arah yang merupakan penciri adanya arus bolak-balik. Lalu, untuk formasi penyatan, ini merupakan endapan turbidit laut dalam atau disebut batial yang mempunyai ciri berkembangnya struktur konvolut dengan litologi pada satuan umumnya bersifat gampingan. Oke, yang selanjutnya yaitu ada lingkungan pengendapan dari formasi Merawu. Formasi Merawu memiliki lokasi tipe pada Kali Merawu, namun sebagian besar singkapan sepanjang Kali Merawu tertutup oleh material longsoran. Dari formasi tersebut, adanya struktur herringbone atau struktur tulang ikan pada formasi Merawu dapat menandakan bahwa anggota batu pasir pada formasi itu diendapkan pada lingkungan dataran pasang surut atau tinggal flat. Pada anggota batu lumpur terlihat menjemari atau berposisi berdekatan dan hampir bercampur dengan anggota batu pasir. Maka dapat diinterpretasikan bahwa keduanya memiliki lingkungan pengendapan yang saling berhubungan dan keduanya berada di antara pasang surut. Nah, untuk pembedaan antara keduanya yaitu anggota batu lumpur diendapkan pada zona lumpur atau mudzon, sementara anggota batu pasir itu diendapkan pada zona pasir. Nah, gambar yang di atas itu, gambar yang pertama itu ada struktur herringbone pada lapisan batu pasir anggota batu lumpur, formasi Merawu di Kalibulu. Nah, gambar yang di bawahnya itu ada struktur nandatan pada sisipan batu pasir gampingan pada anggota batu lumpur formasi Merawu di Kalitulis. Next.
Nah, ini gambar ini adalah satu bentuk habis itu pada bagian tengahnya itu anggota batu lempung yang menjadi petunjuk dari lingkungan laut dangkal atau sangat mungkin subtidal. Dengan semua interpretasinya itu dapat disimpulkan bahwa anggota batu lempung memiliki lingkungan pengendapan sebagian besar pada daerah dataran pasang surut. Nah, selanjutnya formasi Merawu itu selain memiliki struktur tulang ikan, juga memiliki struktur silang siur dua arah yang menjadi penciri adanya arus bolak-balik, yang merupakan ciri dari lingkungan pasang surut. Struktur silang siur ini memiliki dua arah, yaitu merupakan struktur sedimen yang terbentuk akibat dari arus air atau angin, yang daya angkut itu suspensi semakin berkurang sehingga muatan suspensinya itu jatuh dan diendapkan ke permukaan secara graviti atau sliding ya. Struktur silang siur ini membentuk sudut terhadap bidang lapisan yang berada di atas atau di bawahnya itu yang dipisahkan oleh bidang erosi, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa struktur ini terbentuk akibat dari intensitas arus yang berubah-ubah gitu. Material sedimen yang membentuk silang siur juga umumnya berukuran lanau pasir, sehingga dapat diinterpretasikannya itu bahwa mekanisme transportasi yang dialaminya itu secara suspensi. Terus habis itu ada formasi penyayatan. Formasi penyayatan ini biasa disebut juga dengan formasi halang, tersingkap dengan baik pada tebing Kali Keang, Desa Longkeang, Kabupaten Pemalang, dan Kali Pulaga yang berada di 1 km di sebelah barat singkapan di Kali Kerang. Nah, ketebalan singkapan formasi penyayatan ini pada Kali Kerang ini tidak kurang dari 40 meter dengan bagian bawah yang tebalnya tidak kurang dari 20 meter. Nah, bagian singkapannya juga tersusun oleh penselingan lapisan apal dan batu lempung gampingnya yang banyak mengandung fosil foraminifera. Semakin mengarah ke atas, suatu batuan ini berangsur semakin didominasi oleh lapisan-lapisan tipis batu pasir. Gampingan yang di beberapa bagian ini menunjukkan struktur konvolut yang menjadi penciri dari endapan turbinit gitu. Nah, ini ada gambar yang salah satu singkapan formasi penyataan pada Kali Keang gitu. Lalu yang selanjutnya, next. Pada gambar di sebelah kanan itu merupakan struktur lapisan konvolut pada formasi penyayatan di Kali Keang. Lalu struktur konvolut ini didapatkan dari endapan turbidit yang sebenarnya merupakan akibat dari pengaruh turbidit yang mengalir di sekitarnya atau akibat proses dewatering atau likuifaksi, yaitu sedimen kehilangan kandungan air secara tiba-tiba karena terkena gangguan. Kehilangan air secara tiba-tiba ini membuat sedimen kehilangan kekuatannya, sehingga muncul gangguan berupa stres atau tekanan yang dapat disebabkan oleh berbagai macam hal seperti gempa bumi. Kejadian seperti gempa bumi tersebut memicu sedimen yang masif merosot, atau biasa disebut slumping, atau badai bergelombang, hingga menyebabkan arus turbid yang tidak teratur. Kejadian tersebut membuat turbulensi kuat di dalam air yang menghampar di dasar laut dan menyebabkan erosi. Proses ini membawa sedimen hasil erosi di sekitarnya dengan kecepatan arus turbidit yang semakin bertambah. Semakin mendekati daerah pengendapan, kecepatannya semakin berkurang akibat kemiringan lereng yang semakin landai. Selanjutnya, arus semakin lemah dan sedimen halus akan terendapkan. Apabila kecepatan arus telah hilang, maka akan terjadi pengendapan lempung dalam suspensi yang menunjukkan lingkungan energi yang rendah. Proses pengendapan material lempung dan halus lainnya membentuk struktur konvolut yang bergelombang atau tidak beraturan akibat arus turbidit. Mekanisme transportasi sedimen clay sebelum terendapkan pada aliran turbidit dipengaruhi oleh fluida yang turbulen, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa material sedimen tertransportasi secara suspensi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, selanjutnya ada pengaruh kegiatan tektonisme dan vulkanisme. Jadi, cekungan Serayu ini terbentuk sejak masa Eosen Tengah, diduga akibat proses pembentukan graben
yang menyebabkan terjadinya bentukan rendahan bobot sari sebagai cekungan busur belakang. Lalu, memasuki masa Miosen awal hingga Miosen tengah ini terjadi perubahan bentuk cekungan menjadi cekungan busur muka akibat genangan laut yang menggenangi tinggian pegunungan Serayu seiring bergesernya lajur vulkanik ke arah utara. Pergeseran ini diindikasikan karena lajur tunjaman di Samudra Hindia. Penafsiran peristiwa ini diperkuat dengan adanya arah arus purba formasi Merawu di Kali Tulis yang mengarah ke arah selatan, yang sesuai dengan arah sekarang ini. Lalu formasi Merawu ini terbentuk pada dataran pasang surut hingga sebagian di lingkungan laut dangkal. Selanjutnya ada proses transgresi yang menyebabkan adanya laut lingkungan dalam, yang disusul dengan adanya aktivitas gunung api yang mencapai puncaknya hingga menyebabkan adanya endapan batuan gunung api kumbang di bagian distalnya, sedangkan di bagian proksimalnya terbentuk sedimen turbidit formasi penyatan. Endapan ini berasal dari arah utara atau arah barat laut sesuai dengan arah arus di formasi ini. Selanjutnya memasuki masa Miosen akhir hingga Pliocene awal ini terjadinya puncak tektonisme. Namun sedangkan di masa Pliocene akhir ini terjadinya penurunan aktivitas gunung api dan tektonisme yang diindikasikan terjadinya penurunan kecepatan tunjaman di Samudra Hindia. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari paper Analisis Karakteristik Sedimentologi Formasi Merawu dan Formasi Penyatan pada Cekungan Serayu sebagai respon dari kegiatan tektonik dan vulkanisme. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, sejarah evolusi pembentukan cekungan Serayu selama kurun waktu Paleogen sampai Neogen dipengaruhi oleh kegiatan tektonik dan vulkanik. Pada cekungan Serayu terdapat batuan sedimen Neogen awal yang terdiri dari formasi Merawu dan secara tidak selaras tertindih oleh formasi penyatan. Pada formasi Merawu sendiri ini terdapat struktur herringbone atau struktur tulang ikan, sehingga menandakan batu pasir dan batu lempung diendapkan pada lingkungan pasang surut. Hal ini diperjelas lagi dengan adanya struktur silang siur dua arah yang menjadi penciri adanya arus bolak-balik. Lalu, material sedimen yang terbentuk pada struktur silang siur ini berukuran lanau sampai pasir, sehingga mekanisme transportasinya diinterpretasikan secara suspensi. Selain itu, di formasi Merawu juga ditemukan formasi jejak fosil Gruziana yang menjadi penunjuk adanya lingkungan laut dangkal. Nah, di sisi lain, pada formasi penyatan atau biasa disebut dengan formasi halang ini terdapat struktur konvolut yang menjadi penciri adanya endapan turbidit. Struktur ini terjadi akibat sedimen yang kehilangan air secara tiba-tiba karena terkena gangguan seperti gempa bumi, sehingga memicu sedimen yang masif itu merosot dan menyebabkan arus turbidit yang tidak teratur. Material sedimen yang terendapkan itu berupa lempung, sehingga menunjukkan mekanisme transportasi secara suspensi pada lingkungan yang berenergi rendah. Sekian presentasi dari kelompok 1C. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan kata dari kita. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber acuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.